Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Sebagai negara kepulauan, pastinya sektor kemaritiman ini memiliki peran yang cukup besar atau peran yang sangat-sangat penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Nah, seperti apakah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mendukung target Presiden Prabowo Subianto ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama dengan kami Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Bapak Budi Mantoro. Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Sehat Maria. ya Pak Budi ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah boleh menerima kami di sini untuk ngobrol-ngobrol. Siap menerima. Karena kita mau membahas soal peran, bagaimanakah peran sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi 8% juga yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Mungkin kita mulai dari bagaimana kondisi lalu lintas dan angkutan laut nasional saat ini, khususnya untuk mendukung distribusi logistik dan juga perdagangan antar wilayah, Pak Budi. Baik. Pada saat ini tentunya untuk tingkat daripada logistik tentunya, perdagangan logistik itu sudah meningkat dengan baik. Tentunya juga didukung dengan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tentunya. Di sini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kita adalah terkait dengan distribusi logistik dengan ke daerah 3TP, daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan. Sehingga teman-teman di daerah tersebut betul-betul tersedia bahan pokok dan penting dan lainnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kemudian dalam pembangunan juga dia tetap tersedia dengan bahan pokok dan penting lainnya. Berarti secara keseluruhan aman terkendali aman begitu ya terkendali. Pak? Kondisinya ya Pak ya. Nah, peran dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dalam memastikan kelancaran arus barang dan juga penumpang melalui jalur laut ini seperti apa sih Pak perannya? Peran kita tentunya sangat strategis dalam meneruskan kebijakan, kemudian juga terkait dengan mengawasi, kemudian mengendalikan semua aspek lalu lintas. Dan tentunya juga angkutan laut, kami juga melakukan koordinasi intensif dengan operator pelayaran, baik itu adalah BUMN, baik itu swasta, kemudian pemerintah daerah, kemudian juga dengan otoritas pelabuhan yang melakukan kegiatan-kegiatan di pelabuhan 3TP. Tentunya juga memastikan juga barang-barang, kemudian penumpang itu berjalan dengan lancar, efisien dan efektif. Baik, nah sekarang kita coba lihat sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam lagi nih Pak Budi, seberapa penting pengaturan jalur pelayaran itu dan juga koordinasi pelabuhan untuk menjaga kelancaran dan juga keselamatan transportasi laut Pak Budi? Tentunya ada dua hal yang diperhatikan terkait dengan satu adalah jalur pelayarannya, kemudian yang kedua adalah koordinasi antar pelabuhan. Jadi terkait jalur pelayaran ini tentunya sangat mendukung atau sangat berpotensi atau mempengaruhi terhadap tingkat keselamatan dari kapal-kapal sehingga kapal-kapal itu dapat menuju ke pelabuhan tujuan dengan efisien dan efektif dan aman. Kemudian juga untuk ke pelabuhan tentunya di kota pelabuhan tentunya dengan ketersediaan pelabuhan, kemudian tingkat kedatangan kapal, laporan kedatangan kapal, kemudian berting prospeknya, bagaimana kapal apakah langsung dia sandar atau dia mati menunggu dulu. Kemudian terkait dengan penyediaan sarana prasarana sehingga kegiatan itu bisa menjaga sistem ekosistem daripada logistik tersebut sendiri. Oke, berarti pengaturan terhadap lalu lintasnya itu sendiri begitu ya, pengaturan jalur pelayaran, koordinasi dan lain sebagainya begitu ya. Sejauh ini perannya berarti sangat penting untuk kelancaran dan juga keselamatan transportasi laut. Nah, kalau kita coba kaitkan dengan regulasi Pak, seperti apa kemudian regulasi ini cukup berperan khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor pelayaran dan juga mengurangi hambatan logistik yang kita tahu itu juga jadi salah satu isu besar. Tentunya regulasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk regulasi yang baru itu selalu bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik. Kami terus melakukan penyederhanaan proses perizinan baik dengan sistem informasi, kemudian digitalisasi serta mendorong integrasi data melalui platform nasional. Langkah-langkah ini mengurangi birokrasi, kemudian mempercepat proses bisnis, kemudian juga mengurangi biaya logistik serta memberikan insentif bagi pelaku industri pelayaran untuk terus tumbuh secara berkelanjutan. Nah, tantangannya Pak, tantangan terbesar yang harus dihadapi khususnya dalam menjaga kelancaran lalu lintas laut ini Pak?
Tentunya tantangan besar yang kami hadapi saat ini tentunya terkait dengan disparitas terhadap muatan antara wilayah, di mana tentunya antara muatan yang dari Jakarta atau pelabuhan pangkal kemudian ke pelabuhan tujuan itu harusnya juga tersedia dengan baik sehingga muatan balik juga tersedia. Kemudian yang paling utama juga terkait dengan faktor alam, ya. Cuaca yang saat ini kita tidak bisa prediksikan bagaimana alam ini tetap harus bukan kita mengalah dengan alam, tapi bagaimana menguasai alam kita. Sehingga kita dalam mengoperasikan kapal, kita juga tetap bisa aman dan efektif. Kemudian terkait dengan integrasi data lintas sektor, tentunya perlu dilakukan antara kementerian dan lembaga, sehingga data-data terkait kebutuhan di daerah itu perlu perlu kita tahu, sehingga berapa besar atau berapa jumlah transportasi yang dibutuhkan. Kemudian juga perubahan dinamika perdagangan global dan fluktuasi harga logistik saat ini yang mempengaruhi ritme dari angkutan laut sendiri. Kemudian juga kami terus meningkatkan kerjasama lintas sektor tadi dengan kementerian dan lembaga, sehingga betul-betul logistik ini atau barang-barang yang kita kirim ini perlu dibutuhkan oleh masyarakat. Oke. Kalau kita lihat lebih dalam lagi nih Pak, seberapa besar kontribusi kelancaran lalu lintas laut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Karena kan semua distribusi melalui jalur laut, dan hampir rata-rata juga jalur laut ini sangat berkontribusi besar juga untuk menggeliatkan perekonomian ya, khususnya untuk ekspor impor dan juga di industri maritim ya nih Pak Budi. Ya, baik tentunya dengan moda transportasi laut atau kapal, tentunya dengan sangat ekonomis, gabungan dengan kapal bisa memuat muatan yang jumlah yang banyak, kemudian juga tentunya lebih murah daripada moda transportasi lainnya, sehingga tentunya ini akan berdampak langsung pada produk nasional juga. Kemudian juga terkait dengan efisiensi harga logistik perlu kita lakukan, sehingga betul-betul pada saat ada kebutuhan-kebutuhan biaya yang diperlukan dan logistik itu betul-betul terkontrol dan termonitor dengan baik. Kemudian juga untuk memperkuat universitas sentral wilayah, kita menjadi tulang punggung dalam pembangunan ekonomi berbasis maritim yang berkelanjutan. Sekarang kan zamannya semua udah serba digitalisasi nih Pak, semuanya serba menggunakan AI gitu ya. Pastinya ini nggak mau ketinggalan kok dari Direktorat Jenderal Lalu Lintas Laut punya pasti sesuatu yang berbau digital gitu untuk bisa melihat bagaimana lalu lintas di transportasi begitu di laut sendiri Pak. Baik, di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentunya ada beberapa aplikasi terfokus pada kegiatan di transportasi laut di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, yaitu terkait dengan aplikasi Inapodnet, kemudian ada aplikasi Simlala, kemudian ada lagi terkait dengan aplikasi lainnya terhadap perizinan-perizinan. Tapi yang paling menarik adalah terkait dengan aplikasi Inapodnet, karena ini adalah sudah semua pelabuhan menerapkan sistem informasi ini. Nah, sistem informasi ini adalah menyatukan semua kementerian dan lembaga, di mana setiap kementerian lembaga bisa mengakses terkait dengan data-data yang ada di Inapodnet. Tentunya itu dengan mekanisme kerjasama, kemudian kepentingan memang kementerian dan lembaga, sehingga pada saat kapal mau berangkat, jasa-jasa apa yang dibutuhkan, kemudian biaya-biaya apa yang dibutuhkan, itu sudah menjadi dalam satu platform tersebut. Sehingga pada saat orang membayar suatu biaya podus, biaya pelabuhan itu sudah men-spread sendiri. Ini biaya ini ke kementerian dan lembaga lainnya, sebenarnya ke keuangan, kemudian ke Kementerian Perhubungan, itu sudah ada. Kemudian juga aplikasi ini juga terintegrasi dengan NLE, INSW, kemudian juga terintegrasi dengan namanya Simbara, sehingga data-data kapal terhadap manifest muatan itu sangat dibutuhkan, sehingga pada saat ada dispute terhadap muatan kita akan mengetahui. Demikian Mbak Maria. Oke, berarti dengan adanya itu pun juga semakin bisa mengontrol begitu ya, terkontrol ya lalu lintas lautnya berarti ya Pak Budi ya. Baik. Seberapa besar nantinya Pak kalau kita lihat dari pesan Bapak khususnya ya Pak kepada para pelaku industri pelayaran dan juga masyarakat terkait pentingnya kepatuhan dan sinergi demi kelancaran angkutan laut nih Pak? Tentunya kami mengajak bersama-sama stakeholder tentunya terkait satu tentang
terkait satu operator kapal sendiri, yaitu kemudian perusahaan pelayaran, tentunya untuk selalu meyakinkan kapal-kapal yang digunakan dalam keadaan layak laut. Kemudian juga terkait dengan operator pelabuhan, tentunya juga harus mempersiapkan diri dengan sistem informasi, kemudian kebutuhan sarana prasarana, sehingga pada saat pengaturan kapal, kemudian pengaturan bagaimana kapal masuk, kemudian bagaimana mengatur bongkar muat, jadi operasi pelabuhan betul-betul sangat dilakukan dengan baik. Kemudian juga masyarakat tentunya saling support, sehingga ada rasa memiliki sense belonging terhadap transportasi tersebut. Jadi peran masyarakat untuk mengedukasi bagaimana perlunya keselamatan dalam pelayaran atau menggunakan moda transportasi laut. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan pengaturan transportasi laut yang mumpuni ini juga bisa menjadi salah satu kontribusi yang besar juga nantinya untuk pertumbuhan ekonomi. Optimis ya Pak, bahwa bisa ke 8% ya Pak pertumbuhan ekonomi. Optimis, selalu optimis Mbak. Selalu optimis ya, melalui kontribusi juga sektor maritim tentunya ini akan sangat tidak mustahil begitu ya Pak Budi. Terima kasih Pak Budi Mantoro, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sudah berdiskusi bersama dengan kami di Emiten Reports. Mudah-mudahan semua planning-planningnya berjalan dengan lancar ya Pak ya, semuanya untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya.